Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Heni dan juga teman-teman semuanya. Sebelumnya, kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai materi tentang keterbatasan dana dan hubungan antar proyek. Sebelum memasuki materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Galang Adi Prasongko, kemudian Ari Tristiawati, lalu saya sendiri Leli Kumalasari, dilanjut dengan si Bagas Pangirando, Aditya Arif Fauzi, Afrizal Dimas Ibrahim, dan yang terakhir yaitu Muhammad Zainal Arifin. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu mengenai pengertian. Proyek yang memiliki hubungan bebas atau independen satu sama lain jarang dijumpai, sementara proyek yang saling meniadakan tidak sedikit dijumpai. Bahkan tidak kalah pentingnya sering dijumpai bahwa dana yang tersedia tidak cukup untuk membiayai keseluruhan proyek yang diinginkan. Jawaban atas pertanyaan ada atau tidaknya usulan proyek yang dapat ditunda menjadi relevan dan signifikan. Dalam konteks ini, pendekatan waktu tunggal dan waktu ganda menjadi relevan. Hal ini karena dana yang tersedia tidak terbatas. Dalam situasi yang demikian, penyusunan ranking dari berbagai usulan proyek yang tersedia dapat dengan mudah untuk dilakukan. Keputusan yang hendak diambil dengan menggunakan berbagai kriteria investasi, misalnya seperti NPV, IRR, dan PI akan menghasilkan keputusan yang sama, sekalipun mungkin memiliki perbedaan pada penyusunan ranking internalnya. Ini terjadi karena proyek yang memiliki NPV lebih besar daripada 0 juga akan memilih IRR yang lebih besar daripada biaya modalnya atau K, dan sekaligus juga akan memilih PI yang lebih besar daripada angka 1. Dengan kata lain, proyek yang akan dipilih berdasarkan kriteria NPV juga akan dipilih jika digunakan kriteria yang lain, apalagi jika tidak ada persoalan proyek yang saling meniadakan. Yang selanjutnya yaitu proyek kontingensi. Proyek disebut memiliki hubungan kontingensi jika dipilihnya satu proyek maka harus diikutsertakannya proyek yang lain. Misalnya, satu sistem transportasi barang tertentu menyebabkan harus dipilihnya sistem transportasi pelengkap lainnya. Pada situasi seperti ini, seharusnya tidak perlu diperlukan modifikasi yang terlalu canggih. Hal yang diperlukan yaitu hanya menggabungkan data kas keluar dan juga kas masuk dari kedua atau lebih dari proyek-proyek tersebut, sebelum menggunakan salah satu atau beberapa kriteria investasi yang tersedia. Dengan kata lain, apabila hendak menggunakan metode NPV, PI, atau IRR, maka perlu dihitung besarnya NPV, PI, dan IRR gabungan. Dengan demikian, nilai NPV, PI, dan IRR dari masing-masing proyek akan menjadi tidak relevan untuk dasar pengambilan keputusan manajemen. Agar lebih memahami maksud tersebut, mari kita contohkan pada studi kasus di bawah ini. Contohnya yaitu dijumpai dua usulan proyek A dan B, masing-masing memiliki PI sebesar 1,25 dan juga 0,25, serta memerlukan dana sebesar 20 juta dan 10 juta. Maka, jika kedua proyek itu memiliki hubungan kontingensi dalam situasi demikian, manajemen tidak dapat mengatakan bahwa proyek A lebih layak dibanding proyek B, karena mempunyai PI jauh lebih besar dari 1, sementara proyek B justru lebih kecil daripada 1. Yang selanjutnya yaitu mengenai penyelesaian. Yang pertama, diketahui proyek A memiliki aliran kas masuk sebesar 25 juta, serta dana yang dibutuhkan yaitu sebesar 20 juta. Kemudian untuk proyek B, aliran kas masuknya diketahui sebesar 9 juta, dan dana yang dibutuhkan yaitu sebesar 10 juta. Yang ditanyakan yaitu mengenai PI gabungan dari kedua proyek tersebut. Jawabannya, yang pertama harus diketahui jumlah keseluruhan aliran kas masuk dari kedua proyek, di mana masing-masing dari proyek A sebesar 25 juta dan proyek B sebesar 9 juta. Ketika ditambahkan akan menghasilkan 34 juta. Kemudian dibagi dengan jumlah dana yang dibutuhkan dari masing-masing proyek, sebesar 20 juta ditambah 10 juta dihasilkan 30 juta. Lalu 34 dibagi dengan 30 akan dihasilkan hasil 1,13. Karena PI gabungan bernilai lebih besar daripada 1, maka kedua proyek tersebut dapat dinyatakan sebagai proyek yang layak, sekalipun salah satu dari proyek tersebut memiliki nilai PI yang lebih kecil daripada 1. Selanjutnya ada proyek yang saling meniadakan. Dua atau lebih proyek disebut memiliki hubungan saling meniadakan jika terpilihnya salah satu usulan proyek yang tersedia menyebabkan tidak dapat dipilihnya sisa usulan proyek yang lain. Contoh, proyek
1 dengan kebutuhan dana 1000, kas masuk 1200, IRR 20%, NPV 31. Yang kedua, 2000 kebutuhan dana 2000, kas masuk 2350, IRR 17,5%, dan NPV 136. Yang ketiga, kebutuhan dana 3000, kas masuk 3420, IRR 14% dengan NPV 109. Yang terakhir, kebutuhan dana 4000, kas masuk 4600, IRR 15% dan NPV 131, dengan diketahui bahwa K adalah 10%. Untuk penyelesaiannya yaitu membandingkan nilai MIRR proyek 1 dan 2, kebutuhan dana marginal 2000 dikurangi 1000 sehingga mendapatkan hasil 1000. Aliran kas masuk marginal 2350 dikurangi 1200 sehingga menghasilkan 1150 dan diperoleh MIRR sebesar 15%. Selanjutnya proyek 2 dan 3. Kebutuhan dana marginal 3000 dikurangi 2000 sehingga menghasilkan 1000. Aliran kas masuk marginal 3420 dikurangi 2350 sehingga menghasilkan 1070 dan diperoleh MIRR sebesar 7%. Proyek 2 dan 4, kebutuhan dana marginal 4000 dikurangi 2000 sehingga diperoleh hasil 2000 dan aliran kas masuk marginal sebesar 4600 dikurangi 2350 sehingga menghasilkan 2250 dan diperoleh MIRR sebesar 11,5%. Proyek 4 merupakan proyek yang paling layak dibandingkan usulan proyek yang lainnya. Selanjutnya yaitu keterbatasan dana. Persoalan keterbatasan dana muncul ke permukaan ketika manajemen perusahaan menjumpai situasi bahwa tidak semua usulan proyek bisnis yang memiliki NPV positif atau IRR lebih kecil daripada K dapat diambil untuk dilaksanakan karena ketidakcukupan dana yang tersedia atau capital budget constraint. Dalam situasi yang demikian, sesungguhnya manajemen tidak diharapkan pada persoalan yang teramat pelik. Pertama, pertimbangan berbagai kombinasi yang mungkin dari usulan proyek bisnis yang ada sesuai dengan keterbatasan dana yang tersedia dengan pedoman pada prinsip modal penganggur terkecil, kemudian menggunakan kriteria investasi NPV atau yang lain untuk memilih berbagai alternatif kombinasi yang tersedia. Kombinasi usulan proyek bisnis yang memiliki NPV terbesar diperlakukan sebagai kombinasi proyek bisnis yang paling layak. Kemudian, saya akan menjelaskan tentang analisis waktu tunggal. Di sini ada contohnya, yaitu perusahaan Jainil memiliki dana sebesar 1 juta yang hendak digunakan untuk membiayai beberapa usulan proyek yang memiliki karakteristik berikut ini. Proyek 1, kebutuhan dana yaitu 150 dengan PI 0,97. Proyek 2, kebutuhan dana 175.000 dengan PI 1,116. Proyek 3, kebutuhan dana 125.000 dengan PI 1,14. Proyek 4, kebutuhan dana 400.000 dengan PI 1,125. Proyek 5, kebutuhan dana 100.000 dengan PI 1,05. Proyek 6, kebutuhan dana 200.000 dengan PI 1,09. Proyek 7, kebutuhan dana 100.000 dengan PI 1,19. Proyek 1 dan 4 merupakan proyek yang memiliki hubungan kontingensi, sementara proyek 3 dan 7 memiliki hubungan yang saling meniadakan. Penyelesaiannya, dana yang dibutuhkan 1.250.000 PI kombinasi proyek 1 dan 4 adalah 1,17. Proyek 3 dan 7 yang saling meniadakan dipilih proyek bernomor 7 karena proyek 7 memiliki PI yang lebih besar dibanding proyek 3. Dengan demikian, karakteristik usulan proyek yang dihadapi berubah menjadi berikut. Proyek 1 plus 4 dengan PI tadi 1,17 dengan kebutuhan dana 550.000. Proyek 2
dengan PI 1,16, kebutuhan dana 175.000. Proyek 5 dengan PI 1,05 dengan kebutuhan dana 100.000. Proyek 6 dengan PI 1,09 dengan kebutuhan dana 200.000. Proyek 7, karena tadi 3 dan 7 dipilihlah proyek 7 dengan PI 1,13 dengan kebutuhan dana 100.000. Jumlah kebutuhan dana dari keseluruhan proyek yaitu 1.125.000. Dana yang dibutuhkan masih tetap lebih besar dibanding dana yang tersedia. Dana yang tersedia tadi 1 juta dan yang kebutuhan dananya 1.125.000. Kemudian membuat berbagai alternatif kombinasi dan menentukan besarnya dana yang diperlukan untuk masing-masing kombinasi. Kombinasi pertama yaitu kombinasi A dengan proyek 7 dan 4 ditambah 1, 2, dan 5. Kebutuhan dana 925.000. Sedangkan dana yang menganggur 75.000. Kombinasi B dengan proyek 4 ditambah 1, 6, 2, dan 5. Kebutuhan dana 1.025.000. Dana yang menganggur 25.000. Kemudian kombinasi C proyek 4, 1, 7, 6, dan 5 dengan kebutuhan dana 950.000 dengan dana yang menganggur 50.000. Kombinasi D dengan proyek 4 ditambah 1, 7, 6, dan 2 kebutuhan dana 1.025.000 rupiah dengan dana yang menganggur 25.000 rupiah. Kemudian kombinasi 2 proyek 7, 2, 6, dan 5 dengan kebutuhan dana 575.000 rupiah, dana yang menganggur 425.000 rupiah. Berdasarkan data tersebut, maka data yang relevan hanya pada kombinasi A dan C. Kemudian kombinasi yang relevan kita lihat NPV-nya. Kombinasi A memiliki NPV sebesar Rp145.000, sementara kombinasi C memiliki nilai NPV sebesar Rp135.000. Maka berdasarkan NPV tersebut antara kombinasi A dan kombinasi C, yang paling layak yaitu kombinasi A. B. Analisis waktu ganda. Pendekatan waktu ganda dapat digunakan jika tersedia kesempatan untuk menunda pelaksanaan proyek. Biasanya proyek yang tertunda adalah proyek yang memiliki perusahaan PI terkecil. Contoh, proyek 1, kebutuhan dananya Rp150.000. PI sekarang 1,15. PI tahun depan 1,13. Jadi selisih atau beda PI yaitu 0,02. Begitu seterusnya sampai proyek keempat. Untuk tahun sekarang disediakan dana sebesar Rp450.000, sementara tambahan dana yang tersedia untuk tahun depan jumlah Rp150.000. Selanjutnya yaitu penyelesaian. Menghitung besarnya NPV untuk masing-masing kombinasi. Berikut tabel yang sudah tertera. Tahun ini 1, 2, 3 ditunda 4. NPV tahun ini 58.500. Terus untuk NPV total 64.500. Begitu seterusnya sampai kolom keempat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proyek yang memiliki beda PI terkecil yang ditunda pelaksanaannya, sementara proyek 2, 3, dan 4 diputuskan untuk dikerjakan sekarang. Jika pilihan ini yang hendak diambil, maka total NPV yang hendak diperoleh adalah sebesar 67.500, yang merupakan jumlah NPV terbesar. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3 mengenai materi keterbatasan dana dan hubungan antar proyek. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.